Mbak Lela, Yes. aku tuh selalu admire sama orang-orang hebat. Oh. Maksudnya gini loh Mbak, pengen membedah apa yang ada di dalam kepala mereka ketika mereka memiliki berbagai macam penghargaan. Kan Mbak Lela tuh udah nulis dari waktu itu ada di majalah waktu umur 12 tahun. Oh, udah nulis, Iya, ya kan? iya, Terus betul. abis itu macem-macem lah ya, mulai dari penghargaan Bandung Film Festival, Katulistiwa Award lah untuk pulang, penghargaan sastra, sampai kemarin yang menurut saya yang paling humongous, yang paling spektakuler adalah Southeast Asian Writer Award 2022 on the story about laut bercerita. Yeah. Tapi I was wondering, Mbak, orang-orang hebat seperti Mbak Lela, ketika mendapatkan banyak penghargaan, apa sih yang ada di kepala mereka? So I really want to know, Mbak. Oke, makasih ya Erwin udah ngundang saya. Ini saya penontonnya. Saya makasih, sering Mbak. saya sering nonton. Dan kalau menjawab itu sih sebenarnya gini. Pertama mungkin saya sendiri kalau ngebuka otak saya juga nggak tahu. I will get lost. Karena I have so many things in my mind gitu loh. Anak saya sering kalau lagi ngeledek saya bahwa itu ada di pojok sebelah mana tuh gitu loh, karena I have so many things and I have so many kekhawatiran gitu ya, tapi every time kalau saya merasa bahwa misalnya saya worry about negara ini atau kalau misalnya lebih saya mengambil yang lebih kecil gitu, misalnya di rumah gitu saya worry about small things gitu ya. Kok ini belum diberesin atau apa ya, dari hal-hal yang domestik sampai hal-hal yang besar yang makro itu saya selalu ingat ayah saya mengatakan ada alasan kenapa kita lahir sebagai orang Indonesia gitu. Kenapa What kita did he say? Yeah, that's what he said. Kalau every time saya mengatakan aduh kok asik banget ya orang Jepang tuh begini-begini nih, misalnya betapa teraturnya, betapa orang-orangnya mengikuti peraturan, ya kan? Dan dari kecil mereka gitu ya. Atau misalnya saya memuji-muji bagaimana Scandinavian countries are so peaceful. teratur, peaceful, dan iya kan, dan ayah saya menjawabnya selalu begitu. Selalu ada alasan, ingat kita ada alasan dari yang menciptakan kita, kenapa kita lahir sebagai orang Indonesia gitu. Ya oke lah. Jadi saya terus menganggap jawaban ayah saya itu adalah itu purpose kita gitu. Ketika kita lahir di Indonesia yang seperti ini, dengan segala kekayaan dan culture, ya kita kan kaya ya sebetulnya, kaya secara fisik maupun kaya secara dari sisi culture kebudayaan. Tapi kita juga kaya dengan problem gitu kan. Nah itu kenapa kita semua dilahirkan sebagai warga ini ya. Sebenarnya salah satu tugasnya ya ikut menyumbang untuk ikut membereskan itu aja gitu. Dan saya melihatnya jangan kayak beban, tapi sebagai sesuatu yang apa ya, yang mesti kita hadapi aja gitu. Nah, menjawab pertanyaan tadi soal penghargaan, ini serius ya. Saya bukan lagi jawaban klise. Sebenarnya kalau ketika kita mencipta atau ketika saya bekerja di Tempo dulu, kemudian atau mencipta karya-karya fiksi, pertama-tama bukan itu yang saya pikirin. Saya nggak mikirin outputnya, penghargaan atau nanti orang seneng apa enggak, atau ini bestseller apa enggak gitu, nggak mikir itu dulu. Mikir karyanya sendiri, dunia yang saya ciptakan, jagatnya itu yang saya bikin. Karena kalau kita mulai mikirin pembaca, atau dalam hal tadi kan nyebut penghargaan Bandung itu kan series yang dulu saya bikin bersama Dian Sastro tuh Dunia Tanpa Koma, bukan Dunia Tanpa Koma. Drupadi juga, tapi yang mendapat penghargaan tuh Dunia Tanpa Koma. Itu nanti kita karyanya jadi di cater ke situ, karena kita pengen dapat penghargaan, artinya kita cater ke situ, ya kan? Saya nggak mau begitu. It has to be honest, it has to be benar-benar from our heart gitu ya. Jadi saya juga selalu ingat berbagai senior saya selalu mengatakan yang namanya financial reward atau all the glorious awards things, itu efek aja, itu efek dari karya kita kalau udah jadi
Tapi ketika proses pikirin jagatnya itu, make sense gak jagatnya? Is it something fun gitu? Karena saya sebagai penulis harus bukan fun ya bilangnya ya, jangan nanti takutnya salah. Tapi harus harus benar-benar passionate terhadap the art gitu. Kalau kita bikinnya males-malesan berasa pembaca siapapun atau penonton akan berasa nih kayaknya nih orang ini bikin hanya karena project aja deh gitu. Akan berasa bukan karena something you want to do gitu. This is my next follow up clarification, Mbak, bahwa saya tahu setiap karya, siapapun orang yang melakukan sebuah proses karya cipta apapun itu bentuknya, mereka tidak berpikir soal output. I fully understand about that. The question actually, Mbak, adalah ketika Mbak dapetin banyak penghargaan gitu, pasti ada sesuatu yang kemudian mungkin berbeda, aku nggak tahu ya, Mbak. Apakah merasa tanggung jawab gue makin gede, aduh gue mesti bikin berikutnya, gue mesti lebih banyak berhati-hati. Of course harus berhati-hati, tapi saya ingin membidik dari perspektif secara psikologis. Burden dengan penghargaan yang begitu banyak itu membuat orang-orang hebat kayak Mbak Lela Hudori ini gimana sih menjalani hidupnya berikutnya gitu, Mbak? Pertama-tama, saya pertama-tama tentu kita appreciate ya, selalu appreciate dengan penghargaan apapun. Tapi menurut saya sebenarnya penghargaan yang paling susah itu justru sebenarnya dari pembaca. Kalau penghargaan dari juri, there are people who are selected. Karena saya sendiri juga pernah menjadi juri, baik film maupun karya sastra. Beberapa kali saya diminta juri oleh Badan Bahasa, mereka juga memberi award every year. Nah, saya pernah beberapa kali menjadi juri itu. Dan Tempo sendiri juga punya pemilihan every year kan, buku terbaiknya versi Tempo, filmnya pilihan Tempo dan sebagainya. Jadi it's a selected group of people kan, ya kan, yang dianggap memahami bidang tersebut. Itu saya appreciate banget. Tapi at the same time saya tahu bahwa ini orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan dunia itu, dengan diksinya, dengan apa yang mereka anggap bagus, apa yang mereka anggap memang ini layak dan sebagainya gitu. So I really appreciate that. Tapi sebetulnya justru yang susah tanda kutip pembaca, karena pembaca macam-macam kan. Pembaca maksud saya pembaca in general. Macam-macam dong. Background mereka, mindset, upbringing, their faith, keimanan, itu semua kan mempengaruhi jalan berpikiran mereka. Dan apalagi sekarang ada satu lagi nih yang baru buat saya, generational. Dulu kan kita nggak pernah begitu pusing ya mau yang namanya boomer, yang namanya Gen Z, Gen Alpha, whatever ya, kita nggak ada nama itu di masa lalu. Adanya baru sekarang. Ada, Mbak, tapi nggak se-hype sekarang. Nggak se-hype dan tidak terlalu sedetail itu. Jauh gapnya. Di sini kan ada boomer, ada X, ada Y, ada Z, ada Alpha. Ada Alpha. Dulu kan kita cuman orang tua sama anak muda, udah gitu. Gitu aja kan. Nah jadi dan apparently setelah saya baca majalah Time yang membuat tentang generational ini, ada ada karakterisasi. Ya itu ternyata menurut saya setelah saya baca itu juga mempengaruhi pilihan-pilihan bacaan mereka gitu loh. Jadi again I do appreciate, dan saya sangat berterima kasih, dan saya selalu thank God dan terima kasih kepada siapapun yang memberi penghargaan tersebut. Yang terakhir itu yang memang Southeast Asian Writer Awards. Namun tetap saya merasa ini loh ya, pembaca ini macam-macam gitu. Pembaca tuh macam-macam, dan mereka itu punya emosi yang macam-macam juga. Kadang-kadang ada gitu. Ada loh kelompok-kelompok pembaca yang karena ini lagi terkenal, mereka kepengen baca, pengen tahu gue kenapa sih ini diramein banget gitu. Ada yang sikapnya. Jadi sikap juga itu mempengaruhi cara mereka berpikir gitu. Kedua, pembaca zaman sekarang boleh ngomong apa aja, berani ngomong apa aja, karena ada sosmed. Di masa saya menulis dulu kan tadi udah disebut usia saya 12 tahun ketika saya
menerbitkan buku pertama kali, buku dewasa saya tuh Malam Terakhir itu tahun 1988. Itu belum ada sosmed apa. Jadi kita kalau launching buku ya di Taman Ismail Marzuki, yang datang teman-teman sendiri, ya kan? Dan terus belum ada istilah bestseller tuh, belum ada gitu. Jadi buku kita di toko buku palingan 3-4 bulan, abis itu seret kalau nggak laku terus yang baru lagi kan gitu. Jadi industri buku tuh belum seheboh sekarang gitu loh. Jadi yang memberi evaluasi atau review adalah kritikus, Pak Yasin, Habib Yasin dulu, orang-orang para expert, para ahli sastra, Melanie Budianta, Nirwan Dewanto dan sebagainya, itu mereka akan mereview ya. Kalau mereka tertarik, they will review. Kalau enggak, mereka nggak mau gitu ya. Jadi dulu kita mengikuti mereka. Apa kata Ibu Melanie, apa kata Nirwan, apa kata Pak Yasin almarhum dan sebagainya, apa kata itu betul-betul para expert ya. Jadi guidance. Iya, semacam guidance. Saya juga dulu kalau ini bagus nggak ya menurut ini orang-orang ini. Sekarang kan enggak. It's your friends. Apa kata teman-temanmu? Apa kata Twitter? Apa kata di IG? Sekarang ada yang namanya Bookstagram, ada yang namanya kan. Jadi apa kata sosmed gitu. Terus ada lagi Goodreads. Goodreads kan itu orang memberi pendapat gitu, dan pendapatnya bisa aja tuh mereka sebenarnya lagi pusing, udah ketik aja gitu. Kadang-kadang jari. Iya, dan bisa aja sembarangan gitu. They didn't think about it karena tidak ada. Kalau misalnya Ibu Melanie atau siapapun yang mereka menulis di Tempo misalnya atau di Kompas, ada yang namanya redaksi kan. Ya kan, ada redaksi. Ada redaksi yang akan membaca dan akan mengatakan ini tahun ini salah nih. Dia pasti kan di editornya akan mengatakan, oh iya betul, tolong betul ya. Tapi kalau yang namanya sosmed itu nggak ada proses itu. Jadi hal-hal itu yang membuat saya justru bukan mengerikan ya, tapi saya agak lebih wary terhadap pembaca daripada juri. Kalau juri they're all kan people yang who have been there for so many years gitu. Berarti kan isi kepalanya berbeda ya antara penulis dengan pembaca yang bisa dibilang bebas. Iya, betul. Dan mereka bisa entering your private access. Betul. So came to you and talk to you and bluntly mungkin. Iya. Ada nggak experience yang bikin Mbak Lela jadi semakin wary, semakin concern, semakin lebih berhati-hati? Kalau sekarang enggak, karena jaraknya udah agak jauh ya. Sekarang udah enggak, karena sekarang Gen Z, Gen Alpha tuh udah makin muda. Yang satu hal ya, Erwin, yang ingin saya sampaikan, pembaca saya tuh semakin lama semakin muda. Jadi waktu saya menerbitkan Laut Bercerita, which is my fourth book, itu waktu diluncurkan 2017 itu pembacanya angkatan saya. Jadi waktu kita launch di Pusat Kebudayaan Perancis tuh di IFI, itu sekalian ada film pendeknya kan, kita film pendek itu dibikin untuk sekalian launch gitu. Itu yang datang all the activists and keluarga dan teman-teman saya yang rata-rata boomer, Gen X, dan yang paling muda ya angkatannya Dian. Millennials. Ya, millennials yang sebelah sana. Early millennials. Early millennials. Nah, tapi ternyata pas kesini 2018, 2019, loh, millennials yang ini anak saya mulai baca, angkatan anak saya lahirnya tahun 94. Nah, jadi anak-anak dari teman-teman saya mulai baca, gitu. Wah, ini seru juga nih, nggak nyangka kita, nggak ada satupun penerbitnya sama sekali nggak menyangka bahwa akan cetak ulang terus gitu, dan yang baca makin muda. Makin kesini pandemi, sampai setelah pandemi itu generasi Z. Waduh. Itu proven, Mbak. Maksudnya ketika kita mau mulai syuting aja, anak kantor kami yang generasi Z bilang, Ibu Lela mau datang. Iya, manggilnya juga sekarang udah Ibu. Ibu Lela mau datang. Iya, kenapa? Aku suka banget. Kamu baca buku yang mana? Laut Bercerita. Gitu. Itu sampai aku rela abis bacanya bukunya Bu Lela, aku mau ikut demo. But I'm truly honest to you about this story. Jadi artinya memang melebar para pembaca. Jadi menunjukkan minat baca yang besar juga dari generasi Z. Betul. Cuma ada semakin banyak awareness yang muncul ketika Mbak mau menulis lagi kan ya, Mbak? Iya betul. Betul. Nah, itu
Gen Z ini sama a little bit millennial tapi lebih ke Gen Z. Kenapa tadi saya membedakan generational itu karena respon dari angkatan saya para boomers ini sama X. Ini tokoh-tokohnya kan rata-rata generasi X sekarang karena mereka lahir tahun 70-an. Saya jadi, X, Mbak. X. Jadi angkatannya para aktivis ini ya. Oke. Itu mereka benar-benar waktu baca dan mereka datang ke launching dan sebagainya dan they really love the book. Itu sama rata-rata melihat sejarahnya. Dan rata-rata mereka reminiscence. Oh iya dulu begini. Oh dulu mau baca buku Pramaja kita masih ngumpet-ngumpet. Kan gitu. Itu kan dibukanya dengan itu ya. Bagaimana susahnya untuk baca buku-buku terlarang. So they were talking historically. Ya, yang boomer sama yang X. Nah, begitu yang milenial terus apalagi Z, mereka juga ngomongin itu. Kalau mereka lebih wah gila ya ternyata kayak gitu ya orang Indonesia sama rakyatnya sendiri rata-rata gitu. Aduh gue gak kuat bacanya. Aduh rata-rata gitu. Itu satu karena mereka gak ngalamin. Tahun 98 mereka belum lahir. Z tuh belum lahir. Tapi kemudian yang kedua mereka membahas romansnya yang sebetulnya cuma satu paragraf. Cuma 1-2 paragraf. Like really short. Karena memang the story is about family yang looking for their loved ones yang hilang gitu ya. Jadi aktivisme di bagian pertama ya kira-kira 60% dari bukunya itu aktivismenya, terus yang 40% adalah karena dia hilang pencarian gitu. So it's resistance and loss gitu. Itu 2 tema itu. Nah, romansnya itu hanya sedikit sekali. Bumbu. Hanya ya because they're already 20 something kan. Tokoh-tokohnya of course mereka pernah pacaran. Gak mungkin enggak gitu. Dan mereka benar-benar close knit kan. Jadi pastilah ada naksir ada apa. Jadi itu kan saya wawancara mereka gitu dan saya masukkan ya tentu saja. Tapi untuk Z gitu karena Indonesia ini kan makin kesini makin konservatif ya kan. Dan menurut saya ini analisa saya belum tentu benar tapi analisa saya ada banyak pengaruh dari Korea dari show-nya Korea di mana kalau romance tuh very filtered very 16 episode itu ya kalau di drakor itu wah di episode ke-16 tuh barulah mereka pegangan tangan atau baru ngerti gak really long time gitu ya pokoknya nggak kayak Hollywood gitu baru episode 1 aja udah ciuman gitu kan. Nah saya kan menggambarkannya itu very jujur sesuai angkatan faktual, saya. Ya, angkatan saya boomer sama generasi X itu relax dengan itu. Kita nggak seperti anak sekarang gitu ya. Kalau zaman itu tuh saya merasa kita relax. Kita nggak yang gitu ya. Jadi mereka tuh sangat wow, sangat kacamatanya berbeda. Yes. Nah, tapi it's okay karena itu kan membaca. Betul, Jadi cuman saya cuman terkejut aja bahwa oke, anak sekarang tuh justru jauh lebih konservatif daripada di masa muda saya gitu aja. Gitu. Jadi misalnya ada buku lain, novel saya yang Setelah Laut Bercerita kan Namaku Alam. Itu anak SMA dan saya gambar anak SMA, anak tapol. Memang itu tetap political ya. Dia anak tapol. Ayahnya udah eksekusi tembak mati. Jadi it's a lot of psychological story ya. Bagaimana keluarga ini harus menghadapi pemerintah waktu itu. Nah, itu dia pacaran of course dan ada ciuman dan sebagainya. Anak SMA. For me di zaman itu biasa. Nah, tapi anak-anak sekarang gitu. Mereka nganggap itu 21 adegan-adegan 21 tahun ke atas. Dengan it's just kissing loh. Iya. Dengan adanya kondisi demografi yang berbeda dan psikologis yang berbeda Mbak di zaman sekarang, apakah itu kemudian menjadi salah satu pick up point untuk Mbak Lela sebagai seorang penulis ketika dalam membuat karya berikutnya itu harus dipikirin gitu. Akan consider. Gini, kalau saya harus setia sama harus setia sama tokohnya. Ya, tokohnya seperti apa? Apakah pemalu? Apakah karakternya tuh dia pemalu atau open, extrovert atau introvert itu dulu gitu. Jadi jangan dia out of character gitu loh. Karakter Laut ini dia sebenarnya very pemalu dia nggak banyak ngomong terutama sama perempuan itu saya menggambarkan justru si ceweknya yang lebih asertif.
Dia lebih asertif. Nah, tapi kalau namaku Alam is very ini ya, dia sangat free spirit. Free spirit dan jadi pertama tergantung karakter, kedua tergantung masanya. Kan saya menggambarkan kayak Alam itu tahun 70-an, 80-an. Gak mungkin dong saya bikinnya seperti tahun 2025. Iya kan? Stay relevan. Harus seperti itu zaman saya. Ini Alam ini benar-benar angkatan saya karena dia lahir tahun 65, saya kan 62. Jadi musiknya itu saya betul-betul ambil di masa itu. Nggak mungkin dong saya dia tahun 70-an tapi terus saya menggambarkannya musiknya tahun 2025 kan enggak gitu. Dan juga pendekatan dia terhadap cewek dan sebagainya itu juga sama seperti di masanya gitu. Jadi pengalaman di jurnalistik memberikan kekayaan yang luar biasa untuk seorang Lela Chudori. Sangat. Karena ada investigasi berikutnya, sangat mengerti banget tentang situasi di saat itu, membangun karakter. Tapi dalam proses kreatif menulis ya Mbak, mana yang paling challenging? Oke, that's character one thing. There is another storyline. Terus ada lagi chapter by chapter. Mana sih dalam proses kreatif dari pengalaman Mbak Lela sampai membuat berbagai macam hasil karya yang mempengaruhi dan membuat nama Indonesia itu dilihat karena karena karyanya Mbak Lela juga gitu ya. Open the door gitu. Mungkin saya melihatnya kalau untuk generasi milenial dan Z ini lebih open the window kali ya. Jadi karena setelah membaca, paling nggak yang saya baca dari komen-komen mereka, saya kadang-kadang saya baca, kadang-kadang enggak. When I'm busy I don't, tapi when I'm not that busy saya suka pengen tahu gitu. Rata-rata mereka mengatakan gara-gara baca Laut Bercerita mereka terus jadi tertarik membaca buku-buku yang lain. Nah, karena tokoh si Laut itu, Biru Laut itu senang baca kan. Dan itu kan dibukanya settingnya ketika ada 3 aktivis dan real di tahun 80-an yang ditangkap karena bawa-bawa bukunya Pak Pram kan. Jadi karena dibukanya dengan itu setting itu sehingga orang-orang kan padahal sekarang kan tinggal ke Gramedia udah bisa beli buku Pram gitu kan. Nah, jadi mereka kan langsung wow, masa itu serem banget ya gitu kan. Jadi mereka ingin tahu, yang tadinya belum baca jadi baca gitu. Jadi mungkin lebih membuka jendela aja gitu buat saya, sehingga mereka, dan buat saya bersyukur karena mereka jadi pengen tahu 98 tuh gimana sih, sehingga mereka look for literature yang menulis tentang 98 gitu loh. Buat saya yang paling sulit menjawab pertanyaan tadi, yang sulit tuh sebenarnya ketika riset. Saya kan melakukan riset ya. Iya. Tukang ngulik ya Mbak? Iya, karena supaya I have to be truthful gitu ya. Saya kan nggak pernah diculik, jadi saya harus tahu apa yang dialami korban penculikan ini. Kemudian ketika saya mewawancarai mereka satu persatu, mereka yang kembali kan ya. Mereka rata-rata bilang, Mbak harus wawancara keluarga kami juga, keluarga dan juga keluarga teman-teman yang tidak kembali, yang belum kembali. Karena korban tuh bukan hanya yang diculik tapi keluarga. Ya, pasti. Nah, di situ itu yang berat buat saya ketika saya mewawancarai mereka, karena saya seorang ibu dan saya mewawancarai ibunya atau bapaknya atau kakaknya atau adiknya, ya berat saya, because mereka akan mengingat kembali masa-masa terakhir mereka, anaknya pamitan dan sebagainya, dan akhirnya nggak ketemu lagi. Dan kedua, they always say similar vibe, kalimat-kalimat seperti, kita nggak apa-apa kalau anak kami sudah meninggal, tapi asal kasih tahu di mana jasadnya supaya kami bisa datang memakamkan. Ini kan nggak tahu anaknya ada di mana. Jadi beratnya kalau misalnya meninggal tapi karena sakit, itu ada salah satu yang mengatakan bahwa ini kan saudara saya ada yang baru meninggal sakit, kan tahu ada makamnya. Ini saya nggak tahu nih anak saya di mana. Gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan saya tentang how to create a story, jadi Mbak Lela justru tidak melihat ada sebuah kesulitan dalam membuat sebuah hasil karya,
tetapi lebih kepada researchnya yang lebih challenging. Iya, challengingnya ke mental saya karena kan ada ibu yang menceritakan, dan saya kan juga ibu ya. Kita anak sakit aja kita udah resah, apalagi kalau diculik dan nggak kembali itu kan. Nah, itu berat buat saya. Tapi yang berpengaruh pada penulisan, menjawab pertanyaan Erwin tadi, adalah saya jadi pernah di dalam Laut Bercerita belok sama ininya, sama alurnya. Jadi awalnya saya tuh outline-nya dari point of view laut kan, di yang sekarang. Terus yang kedua kan kalau yang sekarang ini yang sudah terbit adalah point of view adiknya. Jadi dia mewakili keluarga mencari kan. Nah awalnya itu saya kan selalu kalau bikin novel itu ada buku saktinya untuk hasil wawancara, untuk macam-macam gitu. Ada satu buku saktinya lah begitu. Itu saya handwriting, kita masih analog kita. Kalau anak saya kan juga nulis, dia itu pakai iPhone-nya gitu ya. Kalau saya pakai ini. Nah, itu saya tadinya outline-nya yang kedua adalah point of view ibunya. Tadinya. Tapi begitu malah ketemu ibu, wah, berat saya. Jadi nangis terus. Jadi waktu saya udah mulai nulis, terus saya begitu masuk ke ini berat, nggak maju-maju. Saya pikir, waduh, ini gimana nih nggak maju-maju. Jadi gantilah gitu. Point of view dari. Iya, saya nggak langsung tuh. Saya cuman berhenti dulu, terus saya bahas sama editor saya, sama Gramedia. Saya bilang, kok kayaknya gue nggak bisa maju-maju. Ini bisa macet nih, gitu kan. Terus gue ganti ke ininya aja ya, ke sibling ya, kalau nggak adik atau kakak. Karena saya lihat adik atau kakak dari mereka itu, mereka juga berduka, tapi mereka kemudian saya lihat menjadi pilar dari keluarganya. Karena ibu dan bapak itu kan udah berduka, anaknya nggak ada kabar. Mereka sampai itu kan ada tuh satu adegan yang sering disebut-sebut oleh para pembaca, yang bapaknya tetap menyiapkan 4 piring. Padahal udah bertahun-tahun anaknya nggak pulang, tapi dia terus saja. Pokoknya itu piring dan kursinya nggak boleh didudukin orang lain, itu untuk dia gitu. Nah itu kan sedih ya kita. Sangat. Saya sampai ada satu ibu lain yang tetap penuhin lemari di pantry-nya dengan makanan kesukaan. Padahal udah bertahun-tahun, udah belasan tahun, tetap aja itu merinding kan jadinya. Jadi saya pikir, nah ini si kakak sama si adik, ini kayak adiknya Wiji Tukul tuh, Mas Wahyu Susilo tuh kan dia terkenal sekali, dia aktivis buruh kan dia. Nah dia kuat. Dia justru yang menurut saya menjadi salah satu pilar dari seluruh keluarga besar itu. Jadi saya lihat gue harus bikin adiknya aja. Berubahlah plotnya. Jadi ininya jadi point of view. Sebenarnya masih tetap mirip karena mereka mencari kan. Tapi ini si Asmara adiknya si Laut. Jadinya memang sedikit lebih dinamis karena dia jadi bisa. Dia kan dokter, jadi dia keluar. Kalau ibunya kan dia terus-menerus berduka kan gitu. Dan she lives in a bubble yang merasa anak gue akan pulang, masih terus saja begitu. Jadi susah saya susahnya akhirnya saya ganti. Begitu ganti bisa saya langsung lancar selesai gitu. Jadi kesulitannya itu bahwa emotionally saya susah untuk detach. Saya jadi betul-betul terlibat secara emosional. Justru itu yang menjadi kekuatan Mbak Lela loh Mbak. Maksudnya kebayang gini loh Mbak. Tulisan yang Mbak tulis dimanapun buku itu bisa menggerakkan orang. Alhamdulillah. Mbak sadar itu gak sih Mbak? I mean, word is so magical. Iya tadinya sih enggak. Word that can create a call to action. Iya tadinya enggak. From you ya? Iya tadinya saya enggak terlalu ngeh itu. Cuman saya tahu bahwa orang-orang baca. Dan tentu saja kan saya taunya karena ini udah cetak ulang kan. Of course I know gitu ya. Jadinya hampir tiap 3 minggu atau hampir tiap bulan pasti editor saya, Mbak cetak ulang gitu. Sebenarnya kan buku-buku saya yang lain kan cetak ulang juga, tapi enggak rapid ini. Apalagi waktu pandemi itu kayak hampir tiap minggu. Jadi it's like maybe because people were in the room all the time and they kind of oh my god, jadi they read a lot gitu ya waktu itu ya. Nah jadinya tentu saya menyadari orang baca.
Tapi saya baru menyadari bahwa ternyata ada impactnya ketika aduh ini gimana nih ngomongnya, ketika di Oktober tahun lalu ya orang sebenarnya udah menebak gitu hasil dari pemilu, ya kan? Ya udah, terus kan Kamisan pertama ketika setelah hasil pemilu keluar itu penuh, banyak orang. Biasanya kan Kamisan ya berapa ratus ya, ini sampai katanya penuh. Saya nggak datang waktu Kamisan yang saat itu Oktober, anak saya datang dengan teman-temannya dan dia bilang, aduh Bunda itu penuh. Dan bukan orang yang datang tuh kelihatan bukan orang-orang yang biasa datang gitu. They look so, very penampilannya, iya, dan penampilannya tuh maksudnya beda dengan yang biasanya datang gitu. And then they're carrying laut bercerita, and I was like, really? Iya, terus dia foto-fotoin gitu kan. Ada yang bawa, ada yang ada di dalam tasnya aja, ada yang dibawa-bawa. And I was like, okay. Like, no, I didn't realize that until some of my friends dan juga anak saya bercerita bahwa mereka tuh pembacanya Bunda, some of them gitu, ada banyak yang pembacanya saya okay gitu. Dari apa yang Mbak Lela sampaikan bahwa you hardly detach when it comes to the writing process. Tadinya, tapi masuk laut ini agak untuk beda. si laut ini. Yeah. Dan kemudian itu juga ternyata Mbak yang menjadi magical moment ketika itu dituangkan dalam sebuah narasi, sampai juga menggerakkan orang, sampai orang very attached with that narrative. Apakah pertanyaan saya berikutnya Mbak dalam proses kreatif menulis, apakah Mbak selalu mempunyai pola-pola tertentu dalam menulis? Pola ya? Pattern. Ya, pattern cara kerja ya, ada. Cara kerja oke. Ya, itu terus terang pattern saya bekerja di Tempo. Oke. Jadi sebelum saya masuk Tempo kan saya memang sudah menulis. Ya, salah satunya tuh Malam Terakhir. Itu kan saya tulis ketika saya masih kuliah. Jadi lebih dan itu rata-rata cerpen Malam Terakhir itu adalah cerpen-cerpen yang dimuat di Kompas Minggu ya. Itu lebih a lot of, I don't want to say impulsif, tapi lebih tidak riset yang berkepanjangan gitu loh. Karena cerpen ya. Nah, ketika saya masuk Tempo, pertama yang mempengaruhi saya kan adalah tema. Tema saya kan bergeser. Kalau yang di Malam Terakhir kan lebih gender, kesetaraan, feminisme, dan seterusnya ya gitu. A lot of women's questioning gitu ya. Nah, ketika saya masuk Tempo itu bergesernya lebih kepada state and masyarakat gitu. Jadi historical, political betul. Gitu ya. What happened with this family because of politics gitu. Saya tetap nggak mau ngomongin peristiwanya. Saya makanya nggak pernah ngomongin 65-nya atau ngomongin 98-nya, tapi what happened to this family karena peristiwa 98 atau peristiwa 65 gitu. Nah, jadi cara kerja saya tuh agak sama seperti yang apa kami lakukan di Tempo adalah saya bikin outline dulu, outline sebelum riset, outline kasar, kemudian saya riset, wawancara orang, baca, pergi ke berbagai tempat. Saya kan tetap mengunjungi beberapa lokasi ya. Dan itu yang membuat seorang Lela Hudori hidup. Oh, gitu ya. Ya, ke lokasinya tuh sebenarnya kalau saya nggak pergi juga nggak apa-apa, tapi I just want to have the feel gitu ya. Jadi ke Pulau Seribu karena disebut-sebut kan bahwa mereka investigasi ke Pulau Seribu. Tidak, jadi saya oke, I wanna go. Sebetulnya kan tempatnya udah berbeda ya dari yang peristiwa dulu itu, tapi I just want to get the feel gitu. Jadi dan saya pergi ke Pulau Seribu, saya pergi ke Jogja, pergi ke kampusnya para tokoh-tokoh ini, pergi ke Solo dan sebagainya. Jadi saya pergi ke tempat-tempat yang kira-kira tokoh-tokoh saya itu where they grew up and everything. Nah, itu memberi feel gitu. Ini ada satu contoh yang suka saya diketawain sama teman-teman banyak ya, yang dari Jogja dan Solo dan pokoknya yang dari Jawa Tengah. Kan ada satu bab yang bercerita tentang Belangguan. Itu di mana tokoh-tokohnya si Laut dan kawan-kawan itu mendampingi petani untuk melakukan aksi di Belangguan karena ladang mereka, tanah mereka itu diambil. Nah, itu kan ladang jagung. Ya, jadi kan mereka ini nih para aktivis cerita, iya terus kita dikejar-kejar sama aparat. Jadi kita terus masuk. Mereka keluar lagi dari desa itu dan mereka melalui ladang jagung yang berlumpur karena sudah hujan. Jadi mereka
sampai merayap katanya. Itu semua saya satu-satu pada bercerita in a different time gitu, saya wawancarain dan mereka pasti bercerita tentang belangguan. Dan saya sampai mikir wah ini bakalan jadi bab yang seru karena mereka tuh sampai merayap gitu kan kayak film ya nggak sih. Terus karena mereka bercerita itu saya mikir oke, harus ada satu bab belangguan. Jadi saya nggak bisa ke belangguan karena udah berubah. But I need to see ladang jagung because I've never seen. Tentu gue udah makan jagung, tapi gue nggak pernah lihat, nggak pernah merasakan berada di ladang kayak jagung. Kayak apa? Jadi saya waktu sama teman-teman Solo, lo bisa bawain gue ke ladang jagung nggak? Oh banyak di Klaten, jadi kita pergilah. Jadi gue turun, gue ngelihat oh kayak gini gitu. Terus semua pada what is she doing gitu, pada bingung gitu ngelihat saya gitu. Terus pada nanya, emang Mbak Lela nggak pernah ya ngelihat? Ya enggak lah, gue anak kota. Saya kan lahir besar di Jakarta. I'm a very Jakarta person, urban banget gitu. Jadi of course I don't know gimana kayak apa pohon jagung seperti apa. Setinggi apa? Ya ternyata cuma segitu, tapi mereka itu sampai merayap karena mereka dikejar dan itu ada ada lampu sorot sehingga gampang ketangkap. Jadi mereka harus merayap gitu kan, tuh seru banget kayak iya nggak sih kayak film-film gitu kan. Jadi saya melihat oh kayak gini, terus saya rasain pohonnya karena mereka bilang gitu sampai merayap penuh lumpur, besot-besot, ada kodok, ada lintas segala mereka ceritanya seru banget. Jadi saya pikir ini bab yang seru. Nah tapi ada satu hal yang mereka oh ini si anak kota nih, karena I really don't know what tapi karena itu saya merasa I need to go and see ladang jagung tuh kayak apa gitu, supaya nanti ketika saya menggambarkan nggak kelihatan kayak anak kota yang jadi I really went there. Terus ya udah, tapi teman-teman saya yang nganterin itu kan penulis juga, semua penulis, dan mereka Mbak Lela ngapain sih? Terus saya said I need to touch it gitu. Dari cerita Mbak Lela dan karya-karya Mbak Lela, saya melihat sebuah kejujuran yang tidak dibuat menjadi hiperbola, apa adanya aja. Dan itu menjadi sebuah kekuatan. Rasanya setiap orang yang akan mencapai titik berhasil dalam proses hidupnya tentu perlu authenticity ya Mbak. Iya, betul. Dan itu jadi pegangannya Mbak Lela. Betul. Apakah dalam setiap karya-karya Mbak Lela, baik yang sudah banyak dibuat, walaupun sebenarnya kalau lihat dari karya Mbak Lela kan nggak banyak-banyak banget ya, agak perfeksionis, agak milih-milih gitu. Tapi begitu muncul, vibes-nya sampai kemana-mana gitu. Apakah selalu ini akan menjadi modality Mbak Lela untuk always being authentic even though you have to pay the price? Pay the price-nya adalah karena lama ya? Iya lama dan segala macam ya. As well as expectation, takutnya nggak populer dan segala macam gitu ya. Apakah itu benar-benar menjadi hal yang sangat mendasar untuk sebuah karya penulisan seorang Lela Hudori? Authenticity. Ya itu betul. Gini loh, yang saya kejar itu adalah being truthful to the character. Ya, jadi kalau saya udah memutuskan karakter saya nih si Laut misalnya, atau kalau di karya saya yang sebelumnya Dimas, atau yang sebelumnya lagi si Nadira gitu, itu karakternya saya bentuk seperti apa, itu dulu. I have to be truthful sama dia, karena kalau jadi gimana ya, saya mempelajari dan saya catat semua respon dia terhadap perilakunya. Ya betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang marah sama dia, dia gimana? Ada orang yang nuduh dia melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan, dia akan gimana? Kan kalau orangnya temperamen pasti apa ya kan. Tapi kalau misalnya orangnya tenang, tunggu dulu, kamu lagi nuduh saya ini, ya kan gitu kan, macam-macam ya respon orang. Nah, itu udah saya siapkan, makanya lama tuh begitu. Saya udah catat gitu. Kalau misalnya ada orang yang naksir dia gimana? Dia akan kabur, gue ngeri gitu, atau akan ya kan? I have to learn about karakter dia, karena kan saya bukan menceritakan diri saya menceritakan a totally new character gitu. Dan this karakter mungkin ada beberapa halnya yang terpengaruh, terinspirasi dari orang yang ada. Kan saya wawancara ini banyak. Kan korban-korban penculikan, but they all know, they all readers ya. Aku udah bilang ini gue bikin fiksi loh. Jadi nanti tokoh gue bukan totally elu. Iya kan. Jadi dan mereka paham mereka nggak, gue bukan lagi bikin memoir elu loh. Gue lagi bikin ini, but some of the experience itu nanti memang aku ngambil dari pengalamanmu, dan mereka paham itu banget, paham sekali. Jadi
ketika saya membentuk si laut ini, ada little bit elemen saya, misalnya bacaan dia tuh bacaan saya, gitu, bukan bacaan narasumber saya tuh bacaannya filsafat, dan saya bikin dia bacaannya fiksi. Udah gitu terus saya bikin ini, si tokoh saya ini senang masak because I love cooking and I love eating. Jadi in all my books selalu pasti ada bagian-bagian culinary ada gitu. Terus kebetulan narasumber yang saya wawancara ini bapaknya wartawan. Nah, bapak saya juga wartawan. Jadi it works gitu. It works beautifully. Jadi gampang lah gue. Oke, bapak gue wartawan. So this is how it goes gitu. Jadi itu yang penting tuh, saya harus truthful sama karakter itu supaya kalau misalnya dia bereaksi, saya sebagai pembaca pertama itu akan ini out of character banget, saya nggak boleh begitu. Harus iya memang orang kayak gini akan seperti ini gitu. So know exactly the character and then put everything on the table as well as their personality traits. betul banget gitu ya, Mbak, nah itu yang bikin lama itu sebenarnya, karena selain si peran utama kan ada beberapa peran pendukung dan keluarga, iya kan. Nah itu yang bikin lama, karena gini, kadang-kadang aku pasti bikin keluarga. Kalau di film tuh katanya Joko Anwar namanya cheat sheet gitu. Jadi dibikin keluarga tapi belum tentu keluarganya nongol. Cuman itu untuk background aja. Untuk background bahwa ini bapaknya misalnya jenderal, ibunya dokter, anaknya begini. Kan pasti ada pengaruh-pengaruhnya. Anaknya tumbuh seperti apa gitu kan. Upbringing, Exactly. Nah, jadi saya biarpun orang tua, kalau di laut sih orang tuanya nongol banget, tapi di buku lain orang tuanya itu saya ciptakan supaya saya bisa berpegang. Oh, dia dibesarkannya seperti ini gitu. Jadi kalau dia misalnya suatu hari, saya belum pernah planning itu, tapi kalau ada orang yang dibesarkannya di pesantren, itu beda loh dengan orang yang dibesarkan di keluarga yang sekuler misalnya. Iya dong, yang satu religius sekali, yang satu enggak gitu. Jadi itu akan mempengaruhi tokoh karakternya. Nah, itu yang bikin lama tuh, karena saya lama gitu. Terus nanti belum risetnya tuh waktu saya masih di Tempo kan, saya bisnisnya weekend. Kan saya kerja kan, nah weekend gitu. Itu yang rada bikin lama, jadi bisa 4-5 tahun sekali baru muncul. Melihat Mbak Lela adalah orang yang sangat passionate, sehingga banyak sekali pencapaian dari penghargaan banyak yang diterima oleh Mbak Lela. Kalau sampai di tahap ini, Mbak, masih punya sesuatu yang membuatmu menjadi lebih burning on your desire to create something else bigger than that, atau lebih ya udah social concernnya ini, political situationnya ini, historicalnya gini, ya udah ini yang gue ambil deh gitu, atau itu menjadi sebuah pemikiran. Maksudnya yang pengen naik kelas lagi, nggak pengen sesuatu yang lebih besar lagi lebih gitu besar. kan? Aku nggak bilang naik kelas ya, Mbak ya, karena kan Mbak udah dari kelasnya gitu. Mau kelas mana lagi? Tapi doing something else on your piece of art gitu. Ya, mungkin saya kepingin ini bisa dibaca lebih luas ya. Jadi saya selalu senang kalau agent, saya punya literary agent ya, dia orang Prancis. Si Aspire Perce ini dia megang 2 penulis Indonesia, saya sama Pak Pram. Tapi kan Pak Pram sekarang dipegangnya estate ya sama keluarganya. Nah, ini mereka ini kan suka pengumuman gitu nanti, Lela ini ada penerbit Arab misalnya, penerbit dari Qatar yang ingin menerjemahkan. Nah, hal-hal seperti itu menyenangkan saya, karena it means buku saya akan dibaca di yang lebih luas gitu. Dan itu sudah terjadi sering ya, Mbak, diterjemahkan di banyak negara karya-karya tapi Mbak. ini kayak sekarang nih yang Arab nih belum pernah loh. Saya ini baru pertama kali. Masuk ke Uni Arab belum. Jadi that's new for me gitu. Kalau kayak Eropa, Amerika sama Australia oke lah, tapi kalau Arab it's new gitu loh. Jadi aku yes please gitu. Dan jadi ini penerbitnya Qatar, tapi nanti untuk seluruh negara-negara, rights-nya dia untuk negara-negara yang berbahasa Arab. Hal itu menyenangkan saya karena it means that ada di belahan negara lain yang asing buat saya. Itu kan jauh loh dari Indonesia, itu nantinya akan membaca gitu. Itu satu hal yang saya
senang gitu ya. Saya selalu gembira. Ya besides kalau Gramedia ngasih tahu, Mbak, ini udah mau yang ke 100 loh gitu. Ini satu hal yang juga saya nggak pernah mimpi bahwa mereka udah bilang ini udah mau 100 edisi cetak ulang. And that's very rare. Mereka yang bilang itu very rare. Saya nggak usah jauh-jauh, nggak usah ngomongin buku lain, buku saya sendiri yang lain-lain tuh nggak ada yang sampai segitu. Kayak Pulang itu, novel Pulang tuh sekarang ke 38 kalau nggak salah. Padahal Pulang itu kan terbitnya duluan 2012. Ini sekarang masih ke 38. Nah, tapi Laut Bercerita yang terbit 2017 ini bentar lagi ke 100. Congratulations. Thank you. Nanti please come. Yes. Ada acaranya. I will. Terakhir Mbak, pertanyaan terakhir. Apa harapan Mbak Lela untuk para pembaca Z and even Alpha? Iya. Oke, first of all, saya ini agak terkejut ada anak-anak generasi Alpha yang juga membaca, karena sebenarnya di belakang novel itu kan selalu ada kategori gitu ya, 18 tahun ke atas sebetulnya. Jadi ketika ada anak SMP yang bilang, "Bu, saya bilang, wow." Kamu nih bacanya orang tua kamu tahu nggak? Nanti saya nggak mau disalahin nih. Saya bilang, ini anak orang nih. Enggak, saya didampingi kok sama ibu saya, belinya malah sama ibu saya. Oke, kalau didampingin I'm okay. Tapi karena I'm a mother too, saya justru dari awal udah ngomong sama penerbit, ini harus 18 tahun ke atas ya. Kenapa? Karena kekerasannya luar biasa. I wasn't worried about the romance. I was worried more about adegan itu ada banyak adegan siksaan kan. And it's very scarring untuk anak yang masih muda gitu. Jadi ketika ada waktu itu saya pernah diminta sama SMP yang bagus sekali, SMP swasta yang mengundang saya datang. Saya bilang, aduh saya nggak berani deh, kamu anak SMP ini kan untuk anak. Terus dia gini, Bu, gimana kalau yang undang anak SMA tapi kami hadir? Negosiasi. They are so cute. Akhirnya saya bilang, oke, kalau yang undang SMA I'm okay, tapi kalau SMP saya khawatir gitu. Terus si anak SMP ini bilang, ini guru-guru mendampingi kami kok, maksudnya saya nih menghubungi ibu dengan sepengetahuan guru kami. Oke, fine. Jadi saya statusnya diundang oleh anak-anak SMA-nya, oleh mereka ada OSIS-nya apanya lah begitu, dan orang tuanya juga pada datang, terus dan juga anak-anak SMP itu. So did you say message, pesan ya? Yes. Waduh. For them. Ini kayak kita jadi kayak anak-anak, kayak orang tua banget ya. Kan udah. Udah. Boleh saya sedikit? Saya boleh nggak kasih ini? Anaknya juga ada di bisnis yang sama. Iya, tapi boleh nggak saya ngutip dia? Dia tuh sering ngomong gini, kalau saya lagi nulis kan saya suka minta dia baca. Ren, tolong dong bacanya. Iya, Ren. Dia suka komentar, Mom, ini nih yang bagian ini nih agak-agak ini, Mom, agak get out from my lawn gitu. Tahu nggak? Orang tua yang kalau misalnya sama anak-anak yang udah jangan kayak gitu, it's a little bit pedantic. Oke, fine. Jadi saya ubah lagi. Saya banyak nanya pendapat dia gitu. Terlalu ngajar ya. Iya, just ini, make it loose, make it gitu, bahwa nanti pembacanya juga tahu bahwa itu sebenarnya konteksnya ke situ. Iya, tapi caranya kadang-kadang kan kita namanya orang tua gitu kan. Terus ini nih agak-agak gitu tuh Bunda, agak-agak get off my lawn gitu kan. Keluar dari ini. I was like, oh gitu ya. Jadi aku agak worry kalau saya memberi pesan kelihatannya kayak aku nih merasa udah nenek-nenek atau kakek-kakek yang hai nak gitu ya. Jadi I'm going to switch that to something yang tidak pedantik, yang tidak ngajarin. I just want them to be passionate and enjoy their readings gitu loh. Karena susah zaman sekarang. Saya aja nih lagi baca tapi terus tergoda with so many things. Ada series baru di Apple ada ini mau nonton lah kita ya kan, takut nanti udah dicabut, jadi atau di Netflix ada ini, saya langganan so many things ya. Terus ada di Disney ada apa, itu godaan loh, karena sebetulnya saya adalah orang yang baca tuh setahun bisa berapa puluh buku, tapi suka keganggu sama itu. Kedua, gangguan kerjaan ya kan. Ketiga, ya gangguan macam-macam deh gitu ya, game apa ya kan. Zaman dulu saya kalau nunggu di dokter ya, itu pasti baca dan di tas saya pasti ada buku. Sekarang kan udah agak nyampur-nyampur antara
Digital, buku sama digital, handphone ya kan, smartphone. Jadi my suggestion, I don't want to say pesan tapi suggestion, reading itu impactnya jauh lebih luar biasa daripada ini yang lain-lain ini nih di dunia digital. Why? Karena gini, kalau menurut si Noam Chomsky yang sebetulnya ahli, dia ini lebih terkenal sebagai ahli politik, tapi sebetulnya dia itu PhD-nya di dalam linguist, right? Si Noam Chomsky bilang itu kalau kita baca itu ada kayak semacam blueprint yang jadi kita baca set gitu, itu nempel di kita sehingga somehow nanti diksi yang cara berpikir orang itu akan ada di kita. Sementara kalau nonton apa itu beda ininya, impactnya beda. Gitu. And that's why kalau saya lagi ada kelas, kadang-kadang saya kan ada kelas ya, Tempo suka ngadain kelas menulis fiksi. Saya selalu bilang kalau kamu nggak suka baca itu percuma, nggak bisa kamu nulis. Itu satu paket. Baca dan nulis itu satu paket. So you guys have to read a lot. Ya, kalau misalnya susah karena ada gangguan, ada bola di TV, ada apa, at least give 10 pages one day. Gitu. Ada ininya, ada apa target 10 pages. Kalau bilang 10 pages terlalu kecil, bagus 20 pages. Adding more. Tapi kalau bilang boleh nggak Bu 5 pages dulu? Boleh 5 pages tapi rutin ya gitu. Itu yang saya sarankan kepada siapapun yang nonton ini, karena membaca ini luar biasa menjadi satu yang luxurious. Tahu nggak sekarang ada kebiasaan membaca silent reading group. Ada dong. Itu ada di berbagai toko buku, itu ada acara-acara silent reading. Itu udah dimulai dari Amerika. So we all together and read without any further discussion. Mungkin ada yang diskusi, ada yang nggak cuma untuk baca. Dan saya sampai awalnya saya juga heran, what is that silent reading atau membaca dalam sunyi kalau bahasa Indonesia. Saya terus Mbak, karena susah sekarang orang membaca, konsentrasi kan, ada ini ada itu, ada pacar whatever lah ya. Jadinya mereka bikin satu acara 2 jam membaca bersama, terus nggak boleh megang handphone. Jadi handphonenya dijauhin, terus mereka baca. Nah, ada yang dengan diskusi setelahnya, ada yang enggak. Tapi that was indication betapa susahnya sekarang membaca kan, gitu. Nah, jadi kalau kita punya luxurious waktu yang kita dedikasikan secara konsisten dengan membaca, itu akan membuat kita punya banyak sekali cakrawala dan membuat kita mempunyai rasa empati yang lebih besar. Dan tips dari Mbak Lela atas pertanyaan saya terakhir tadi yaitu, ya udah lo baca aja, lo enjoy the ride. Yes, gitu ya Mbak. Yes, dan ini baca kalau buat kita zaman kita dulu itu kan it's a solitaire activity kan ya. Kita sendiri gitu ya. Dulu ya. Tapi zaman sekarang karena ini adalah sesuatu yang dilakukan bersama, doesn't matter. Go ahead. Do your silent reading di toko buku manapun ada ya. Go ahead. Mau sendiri, alhamdulillah kalau menurut saya sendiri itu justru lebih mantap ya, lebih ke dalam ya. But ternyata menurut para pembaca Gen Z ini gangguannya lebih banyak kalau sendiri, karena kita cenderung kepengen doing other things. And I said okay, so do it whatever you want, dan lihat impactnya akan luar biasa dalam membaca itu. Dan insya Allah mungkin kalau bagi yang senang menulis juga itu akan berguna untuk menulis.